Denpasar. Saya mengenal Bapak Uskup pertama kali ketika salah satu yang menonjol dari Yang Mulia Monsinyur San ini ya Murah senyum, sangat memiliki karisma berwibawa. 22 November 2008, ini pasti salah satu momen paling bersejarah bagi pemimpin umat Katolik di wilayah Keuskupan Denpasar, Monsinyur Dr. Sylvester San PR. Tempo itu, Paus Benediktus ke-16, pemimpin tertinggi umat Katolik di seluruh muka bumi, memutuskan anak ketiga dari 9 bersaudara ini menjadi Uskup ke-6 Denpasar. Uskup Denpasar memiliki wilayah tugas di Bali dan NTB. Monsinyur Sylvester San menyebutkan wilayah kerjanya berada di 3 pulau besar, Bali, Lombok, dan Sumbawa. Menariknya, ternyata jabatan uskup ini tak sedikit pun pernah terlintas di benaknya. Monsinyur San bahkan sempat meminta tempo sehari untuk menimbang-nimbang sebelum keesokan memutuskan menerima penetapan Vatikan tersebut. Itu diungkapkan Monsinyur San dalam bagian lain wawancara eksklusif yang disajikan Floresnet TV Media Group Floba Mora Dewata. Percakapan berlangsung rileks di ruang tamu di Keuskupan Denpasar, Jalan Tukat Balian 100 Denpasar belum lama ini. Hasilnya dikemas khusus untuk menu mata acara Bincang Smart Toko Floresnet TV. Ada sejumlah kisah mengesankan yang dituturkan Monsinyur San dalam Bincang Smart Toko tersebut. Selain cerita sekelumit kehidupan masa bocah semasa di Mauponggo dan Maukeli, juga sekolah di seminari menjadi imam hingga menjadi rektor di Kawah Chandra di Muka Keilmuan, Sekolah Tinggi Rita Piret, Kabupaten Sika. Juga pengalaman Monsinyur San saat ditunjuk Vatikan menjadi administrator apostolik di Keuskupan Ruteng. Monsinyur San punya kenangan istimewa saat ditanya mengenai kerja kerohaniannya selama di Keuskupan Ruteng tersebut. Dan yang tak kurang menarik, Monsinyur San menjelaskan pula sikap gereja menghadapi pandemi corona. Juga soal kapan gereja mulai dibuka untuk kegiatan umat Katolik di Bali, termasuk pandangannya tentang New Normal Life. Kami menyuguhkan hasil perbincangan dengan Monsinyur San mulai seri pertama ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Floresnet TV sebelum Anda menyaksikan tayangannya. Saya tentang Bapak Uskup Denpasar. Saya ketemu beliau pada saat beliau ditabiskan. Tapi saya dengar beliau ditunjuk dari Vatikan menjadi Uskup Denpasar. Itu saya dapat info dari Bapak Uskup, dan pada saat beliau ditabiskan, kita semua menghadiri acara itu. Bagi saya, Bapak Uskup ini seorang sosok yang humanis, yang rendah hati, yang bisa bergaul dengan siapa saja. Beliau juga cerdas, dan ya, kita tentu berharap bahwa beliau tetap sehat, tetap menjalani kepemimpinannya sebagai uskup di Keuskupan Denpasar, yang bagi saya daerah yang membutuhkan perjuangan yang lebih keras karena penuh dengan dinamika dan tantangan. Selamat Bapak Uskup, sukses selalu. saya mengenal Bapak Uskup pertama kali ketika saya melangsungkan wisuda untuk magister saya di tahun 2014 di Denpasar, Bali. Waktu itu Bapak Uskup memimpin misa syukur untuk wisuda saya saat itu, dan saya merasa berbahagia sekali karena Bapak Uskup bisa hadir memberikan misa pada saat itu. Yang saya kenal Bapak Uskup memang selama ini memang lebih dekat ketika
kami datang bertemu beliau di kediaman Bapak Uskup di Keuskupan. Waktu itu juga dalam rangka hari pernikahan putri kami, dan saya juga sangat berbahagia sekali karena Bapak Uskup bisa hadir juga memberikan misa syukur, misa kudus untuk pemberkatan sakramen putri kami waktu itu. Terakhir saya bertemu Bapak Uskup juga bersama dengan Pak Frans, tentunya juga dengan suami saya pada saat kami memberikan bantuan untuk dalam rangka bantuan untuk COVID pada saat itu, dan bertemu langsung dengan Bapak Uskup untuk bantuan untuk Keuskupan Bali dan NTB. Di situ kami merasa sangat dekat sekali dengan Bapak Uskup. Karena apa? Karena kami selama kami bersama-sama dengan beliau kami berdiskusi banyak hal, dan saya tahu beliau adalah orang yang sangat rendah hati, dan Bapak Uskup rupanya senang berdiskusi juga, karena saya dan Pak Fran juga kami juga suka berdiskusi. Banyak pemikiran-pemikiran yang luar biasa yang Bapak Uskup sampaikan, dan kami berharap Bapak Uskup ke depan bisa semakin sukses, dan juga tentu kita saling mendoakan. Bapak Uskup juga bisa mendoakan kami semua. Mungkin itu sedikit kesan saya tentang Bapak Uskup. Pertama kali mengenal Yang Mulia Monsinyur Stan ketika beliau mau ditabiskan sebagai Uskup Denpasar di tahun 2009, Februari 2009, tepatnya 19 Februari 2009. Saya ingat kenapa? Karena sama dengan hari ulang tahun saya. Pada saat itu saya menjadi bagian dari panitia di tim inti bersama Bapak Bunda Balihada. Saya mengurusi bidang protokoler, tata tertib dalam gereja, di mana tamu akan ditempatkan, berapa jumlah tamu yang bisa atau jumlah umat yang bisa diakomodasi dalam gereja, siapa yang harus di luar, perwakilannya siapa saja. Kali itu kita buat denah di mana tentang kapasitas bangku dalam gereja, dan di titik mana para prodiakon berdiri, seperti itulah. Jadi saya bagian dari tim inti, tentu saja bertemu dengan beliau menjelang ditabiskan sebagai Uskup Denpasar. Salah satu yang menonjol dari Yang Mulia Monsinyur San ini ya to the point gitu loh. Kalau ada masalah, ada apa ya, mau asun-asun aja, bicarakan. Kita bisa pendapat kita sampaikan pendapat, dan beliau menyampaikan pendapatnya, dan kita mengikuti pendapatnya beliau, karena beliau kan gembalanya kita. Keuskupan di Bali ini kan masuk dalam region Nusra, wilayah gerejani gitu ya. Bali, NTB itu Keuskupan Denpasar, terus ada Keuskupan Ruteng di Manggarai, terus sampai di timur sana Sumba juga ada. Jadi kedekatan itu sudah ada dari asalnya. Jadi diaspora NTT yang ada di Bali itu terlihat memenuhi gereja-gereja Katolik yang ada di Bali kan gitu. Sementara yang kita, kebetulan saya di Komisi Keadilan Perdamaian di Keuskupan Denpasar, kita coba mensinergikan antara umat Katolik yang pribumi Bali dengan yang pendatang atau yang perantauan. Itu kan satu umat Katolik yang satu dan universal, untuk sinergi lah bersama. Bahwasanya para umat yang diaspora NTT itu banyak ada kelemahan di administrasi, ini yang sedang kita sama-sama benahi. Administrasi, baik administrasi dalam gereja atau administrasinya dia sendiri lah. Ya, misalnya ada identitas kependudukan di gereja, misalnya tidak ikut di komunitas basis gereja atau di lingkungan atau di paroki, tidak tercatat. Tapi mereka aktif ke gereja, tapi mereka tidak tercatat lah, tidak terdata dengan baik. Sekarang hal-hal seperti itu sudah jauh diperbaiki sejak beberapa sinode terakhir ini yang di daerah ya, dipimpin oleh Yang Mulia Uskup Monsinyur San.
beserta semua perakhirat pastoral di bawahnya. Jadi kita sudah pelan-pelan bertahap, tidak secara revolusioner, tapi berevolusi gitu lah. Kita pelan-pelan. Sekarang kehidupan di komunitas basis namanya itu ya, kalau di gereja kan ada keuskupan, paroki, terus ada lingkungan atau sektor dulu dibilang. Keduanya itu ada komunitas basis. Dari basis ini udah mulai hidup, naik ke lingkungan, naik ke paroki, dan Smart Netizen Floresnet TV, media grup Flowamura Dewata dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Rumah Besar Keuskupan Denpasar, akan berbincang dengan Bapak Uskup Monsinyur Dr. Sylvester San. Ini satu kehormatan bagi media ini bisa diberi kesempatan untuk berbincang dengan pemimpin umat Katolik di wilayah Bali dan NTB, begitu Bapak Uskup ya? Ya. Terima kasih ini kesediaan Bapak Uskup untuk meluangkan waktu berbincang bersama dengan Floresnet TV. Apa kabar Bapak? Baik, sehat ya. Sampai sekarang masih sehat. Sehat. Walaupun situasi pasti membuat kita semua berubah ini Bapak Uskup, tidak nyaman, tapi harus kita hadapi pasti. Nah, Floresnet TV Smart Netizen, banyak hal tentu yang ingin kami gali cerita dari Bapak Uskup, tetapi tentu kami akan pilih kira-kira cerita-cerita menarik seperti apa yang akan kami gali dan kita sharing bersama dengan Anda semua. Kita kembali bersama dengan Floresnet TV. Saya ingin menggali yang pertama cerita tentang masa kecil Bapak Uskup. Pasti banyak cerita menarik ya, karena sebagai tokoh tentu tidak ujuk-ujuk menjadi seorang agamawan, tapi prosesnya pasti panjang dan dimulai dari lingkungan keluarga. Bapak Uskup lahir di Mauponggo. Ya, saya lahir di Mauponggo tanggal 14 Agustus 1961. Jadi Mauponggo ini ada di wilayah Kabupaten Ngada. Pada zaman itu ya Bapak? Pada zaman itu Ngada. Di Ngada, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini Mauponggo termasuk wilayah Kabupaten Nadike. Betul. Setelah Ngada mengalami pembongkaran. Ya. Seperti apa masa kecil Bapak Uskup zaman itu Bapak? Ya, saya dilahirkan di Mauponggo. Itu masa kecil saya di situ sebenarnya biasa-biasa saja. Ya, orang tua saya tinggal di pusat kecamatan waktu itu kecamatan. Lalu 4 atau 5 tahun di Mauponggo itu saya praktisnya kurang sadar karena masih kecil. Tapi saya sungguh sadar ketika orang tua saya pindah ke Maupili, ke wilayah pedesaan. Saya umur hampir 4 tahun waktu itu kami pindah ke sana. Lalu masa kecil saya lebih banyak di yang saya tahu baik di Maupili. Dan seperti kebanyakan teman-teman yang kecil pada waktu itu, ya kami termasuk nakal. Nakal dalam arti ya semangat sekali untuk pergi ke hutan. Lalu ke hutan itu berarti pergi mencari macam-macam buah-buahan, kemudian pulang bawa kayu untuk kepentingan orang tua. Jadi kalau saya bertemu dengan teman-teman ataupun orang-orang semasa itu, mereka selalu mengatakan bahwa saya dan kelompok kami termasuk nakal-nakal. Tapi saya tidak merasa bahwa kenakalan yang luar biasa, tapi biasanya kalau anak-anak nakal itu berarti anak-anak smart sebenarnya. Jadi bukan nakal biasa ya? Nakal berarti smart. Floresnet TV, like, share, subscribe. Like, share, subscribe Floresnet TV. Floresnet TV. Floresnet TV. Floresnet TV ya, like dan juga subscribe. Lalu Bapak Uskup, ada satu nama yang selalu dikenal Bapak Uskup sangat berpengaruh dalam perjalanan memilih sekolah lanjutan itu. Bapak almarhum Elias Uwa. Ya, Bapak Elias Uwa itu guru sekolah kami, guru mulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Dia itu yang mengarahkan kami untuk
mengikuti testing di seminari Mataloko, dan dia juga mengantar kami ke paroki Wonosambi, itu masuk di dekat, itu sebenarnya ini Moponggo itu dekat dengan Wonosambi. Kami di testing di situ pada waktu itu, dan dia menemani kami ikut testing dan pulang bersama-sama lagi. Berjasa juga beliau. Ya, dia berjasa, dan dia sebagai guru kelas itu sangat keras memang, tetapi ya tidak sekeras guru kepala sekolah itu. Lebih keras lagi. Dia tidak, kepala sekolah jauh lebih keras ya. Kalau dia memang keras juga, tapi dia keras dalam urusan dengan les yang namanya berhitung itu. Dia mau supaya kami bisa mengerjakan soal-soal yang dia berikan itu. Tujuannya baik sebenarnya. Tujuannya baik, ya. Tapi masa kecil dulu Bapak Uskup sudah punya cita-cita ya? Waktu itu belum. Ya, saya terus terang saja, kalau ketika saya masuk seminari, saya tahu bahwa ini sekolah bagus, guru meminta kita ke sana, kita pergi saja. Ya. Memang ada mengatakan soal jadi imam, tapi tidak ada bayangan terlalu banyak bahwa dengan masuk seminari otomatis akan menjadi imam. Ya. Lalu kemudian sampai di seminari menengah TW Mataloko ini, kami pelan-pelan itu diarahkan ke sana bahwa ini pendidikan seminari, ini pendidikan khusus, bukan hanya untuk intelektual saja, tetapi ini diarahkan untuk menjadi imam, ya, calon imam. Ya, calon imam di sini kan kalau di seminari menengah kan sangat rendah ya motivasinya. Jadi motivasi menjadi imam itu terbentuk pelan-pelan selama saya berada di seminari Yohanes Bredmas TW Mataloko, ya, selama 3 tahun, selama SMP. Lalu kemudian semakin kuat lagi ketika memasuki SMA, ya, 3 tahun juga, mulai tahun 1974 sampai 1980. Itu masa studi kami di seminari TW Mataloko itu. Bapak Uskup, tidak semua seperti yang disampaikan tadi yang bisa bertahan. Ya. Ada juga kemudian yang berhenti, tapi Bapak Uskup tentu punya pilihan sendiri dan bisa bertahan sampai kemudian menjadi Uskup Denpasar ini. Apa faktor yang paling menentukan Bapak Uskup? Jadi saya katakan tadi, selama di SD itu berbeda dengan di seminari. Di seminari kita sudah mulai ada pola untuk belajar. Jadi kesempatan belajar itu kita manfaatkan sungguh-sungguh. Kalau tidak belajar, tidak tekun, pasti tidak akan lolos, tidak akan bisa menyelesaikan studi secara intelektual. Biarpun baik setengah mati, tapi kalau intelektual tidak mencukupi, ya tidak bisa meneruskan. Karena untuk menjadi imam itu ada minimal ada 3 toh, ya. Siensia itu pengetahuan, kemudian itu sanctitas itu kekudusan. Kudus dalam arti ya memenuhi syarat lah untuk kehidupan rohani, ya, dan sanitas, sehat. Itu 3 yang menurut saya sangat penting, ya, 3 hal: kesehatan, sanitas, pengetahuan itu siensia, dan lalu kekudusan itu sanitas, ya. Kudus isi dalam arti bisa melaksanakan hal-hal yang penting berkaitan dengan doa-doa, berkaitan dengan kehidupan yang baik, ya, kehidupan yang baik.